Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam kesempatan kali ini. Dan pemirsa, kita tahu Misi Banten Sehat ini merupakan salah satu program kesehatan dari Gubernur Banten Andra Soni yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Banten yang sehat dan juga cerdas melalui pemerataan akses pelayanan kesehatan. Dan kita ketahui juga sehat ini merupakan indikator penting dalam sebuah penghidupan dan juga pembangunan dewasa ini. Karena sehat merupakan salah satu tolak ukur utama dari suatu kemajuan dan juga kesejahteraan suatu negara, masyarakat dan juga individunya. Seberapa berpihak pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan kesehatan di Banten, lalu juga apa dukungan dan iringan dari dukungan Komisi 5 DPR Provinsi Banten agar nantinya masyarakat Banten ini bisa merasakan layanan kesehatan yang merata. Kita mengangkat tema tentang tingkatkan pelayanan kesehatan, dorong Misi Banten Sehat. Dan sudah hadir tamu saya yang spesial di hari ini, yaitu dari anggota Komisi 5 DPR Provinsi Banten, ada Bapak Haji Ahmad Imron SEMM. Assalamualaikum Pak Imron, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bersua kembali dengan Anda gitu kan. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat tadi ya Pak ya. Amin, amin. Sekarang sedang sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Ya, biasa kita banyak rakor dengan beberapa dinas. Salah satunya adalah dinas kesehatan. Seperti yang tadi disebutkan, upaya peningkatan kualitas kesehatan harus lebih banyak dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten. Sesuai dengan visi misi dari Pak Gubernur ya Pak ya? Nah, selain itu ya seperti biasa masih mengajar, Masih di sibuk. sekolah, kemudian ya kegiatan-kegiatan keumatan yang masih kita lakoni sampai hari ini. Oke. Kalau sama aktivitas dengan keluarga lancar Pak? Itu harus nomor satu. Itu nomor satu ya. Ini kan sibuk Pak biasanya anggota Dewan ini membagi waktunya dengan keluarga seperti apa Pak biasanya yang dilakukan nih Pak Imron? Apalagi tadi Sebetulnya jobdesknya banyak loh. bicara sibuk atau nggak sibuk ini tergantung memanage waktu kita saja Ya sebetulnya. betul. Sebetulnya. Kita misalnya kunker tidak melulu kan juga kita harus nginep. Ada waktu-waktu yang memang tidak kita nginep, kita bisa manfaatkan itu dengan keluarga. Atau andai kata nginep pun, keluarga bisa kita ajak. Betul. Gitu lah. Selalu ada celah ya Pak ya? Ada celah Untuk bisa membelah diri. menjaga harmonis dalam kehidupan keluarga ini. Oke, sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan pelayanan kesehatan, masih terkait dengan keluarga. Apa arti keluarga dalam mata seorang Imron nih Pak? Eh, Keluarga segala-galanya buat saya. Kita diberikan anak yang tumbuh kuat, cerdas, sehat. Istri yang mendukung segala aktivitas suami. Bagi saya melebihi apapun yang saya miliki. Putra ada berapa sebenarnya Pak? Putra saya sementara ya. Kok sementara ini? Gak ada sih Bapak. Putra semuanya ada 5. Ada 5, wah luar biasa. Alhamdulillah. Putra putri apa? Putra-putri. Putra-putri lengkap ya Pak ya. Lengkap. Istri 1 ya Pak. Satu. Bukan satu di sana, sudah yang satu bener ini. Ini ngomong-ngomong kok misalnya pernah nggak sih Pak istri ataupun juga anak mungkin komplain gitu, aduh bapaknya sibuk banget sih nih jadi anggota dewan atau gitu kemarin jadi guru aja deh gitu kan? Jadi dewan baru setahun, jadi masih bisa membagi waktu dan harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Luar biasa. Excited lah dengan kegiatan baru. Ya, tetap keluarga dan masyarakat beriringan mengawal kegiatan yang bermanfaat buat semuanya. Oke, dan mudah-mudahan dengan niat yang tulus, dengan niat yang mantap untuk umat dan juga untuk keluarga, mudah-mudahan juga terus diberikan kelancaran ya Pak ya dalam segala macam aktivitasnya. Amin. Kita bahas tentang pelayanan kesehatan nih Pak. Kita tahu sebagai salah satu visi misi dari Pak Gubernur Andra Soni dan juga Wakil Gubernur Pak Dimyati terkait dengan Banten Sehat nih Pak. Sehat kita tahu juga indikator penting dalam sebuah tatanan kehidupan seperti saya ucapkan tadi di depan. Bagaimana Bapak melihat kondisi kesehatan dan juga pelayanan kesehatan di Provinsi Banten saat ini? Banyak gak yang masyarakat yang mungkin mengungkapkan terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya? Kalau dibandingkan dengan dulu, tentu pelayanan kesehatan hari ini jauh lebih baik. Kita tahu Provinsi Banten hari ini sudah mengoperasikan beberapa rumah sakit di pedalaman. Ada yang di Malingping, Cilograng, Labuan, terutama di Banten sendiri, di Serang ini yang Provinsi Banten.
Itu semua dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam rangka melayani kesehatan warganya. Mudah-mudahan pelayanan kesehatan menjadi sesuatu skala prioritas yang paling penting di atas segala-galanya. Betul. Bagaimana kita mau membangun masyarakat ini kalau masyarakatnya sakit. Jadi prasyarat mutlak membangun bangsa ini dimulai dari sejauh mana kesehatan warganya. Karena memang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya Pak ya. Betul. Selain dompet yang kuat. Itu beda lagi ceritanya pemirsa ya. Pak Imran, ini kalau misalnya kemarin kan sempat reses ya Pak ya? Berapa hari itu kemarin reses tuh Pak? 8 ya. 8 hari. Terkait dengan reses, terkait dengan pelayanan kesehatan yang mungkin banyak disampaikan, aspirasikan oleh masyarakat, apa nih Pak? Terkait dengan apanya nih? Pelayanannya kah? Atau dari sisi fasilitasnya atau seperti apa? Ya, yang paling banyak ketika reses keluhan-keluhan masyarakat diantaranya adalah kartu Indonesia Sehat yang BPJS kesehatannya yang sudah tidak hidup, sudah kadaluarsa, ini menjadi keluhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, beberapa rumah sakit kadang memang bukan menolak, tapi suruh diproses dulu dari awal, dan masyarakat kadang tidak tahu. Nah, saya berharap dinas kesehatan, dinas sosial menjemput bola warganya yang belum terakses BPJS ini. Yang kedua, upaya pelayanan kesehatan hari ini jauh lebih baik. Di beberapa rumah sakit cepat tanggap dan solutif. Nah, ada beberapa yang memang menjadi perhatian serius terkait ketersediaan rawat inap. Nah, saya sudah mengusulkan ke Ibu Kadis, Ibu Ati, bahwa seyogianya di rumah sakit itu menampilkan running text terkait ketersediaan rawat inap. Oh, ada informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan. Betul. Agar masyarakat tidak menunggu, kepastiannya lama. Kalau di running text sudah bahwa kapasitas rumah sakit ini rawat inapnya sekian, yang sudah terisi sekian, yang belum kelas berapa tersekian. Betul. Jadi mereka kemudian tidak nanya-nanya. Nah, ini kesulitan kadang masih di tengah-tengah tertahan masyarakat. di instalasi gawat darurat kan bisa sampai berhari-hari Berhari-hari seperti itu. sekali. Iya. Nah, ini harusnya diurai. Kejadian-kejadian ini tampilkan running text. Memang waktu itu saya ketika rakor dengan dinas kesehatan bahwa online ketersediaan kamar itu sudah ada. Tapi persoalannya masyarakat kita ini jangankan online, handphonenya aja nggak punya. Iya. Bagaimana mengakses informasi? Betul, atau handphonenya ada, kuotanya tidak ada. Limit. Ini kan problem juga. Betul. Saya rasa running text saja. Masa kebutuhan untuk pengadaan running text ketersediaan kamar, saya rasa itu simple. Lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan ini yang masih menjadi persoalan gitu kan, banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Betul. Gitu. Jangan sampai dewan turun tangan. Itu ketika dewan turun tangan baru dilayani masyarakat. Kan harusnya kesehatan ini milik semua warga masyarakat. Tidak harus karena titipan ini, titipan itu, siapa yang mendampingi. Sepanjang dia warga negara, masyarakat Provinsi Banten wajib dilayani. Kan begitu. Hak-haknya sudah ini. Sebenarnya kalau misalnya untuk hak dasar masyarakat terkait dengan kesehatan, kita tahu ada BPJS Kesehatan gitu Pak, yang memang sudah memfasilitasi, tapi banyak juga keluhan-keluhan yang memang disampaikan gitu Pak. Bagaimana Bapak melihat pemerintah menjamin kesehatan warganya sampai dengan saat ini? Apa yang masih menjadi kekurangan? Ya, kalau berbicara kekurangan tentu banyak. Betul. Dengan jumlah penduduk yang jutaan di Provinsi Banten, dengan akses yang terbatas, tentu memang belum sebanding. Tapi upaya perbaikan menuju kesempurnaan, tentu ini hari ini pemerintah Provinsi Banten terus menerus memperbaiki, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Banten. Dan gubernur kita concern kali ini bagaimana upaya kesehatan
warga masyarakat Banten Menjadi prioritas. bisa menjadi prioritas dan bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Betul. Apresiasi kita berikan juga kepada Pak Gubernur ya Pak ya, yang memang sudah concern untuk memprioritaskan masyarakat Banten dari sisi kesehatannya. Pak Imron, kita tahu beberapa waktu lalu di Banten Selatan ini kita tahu sudah diresmikan ya Pak. Tadi disinggung juga ada 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Cilograng dan juga Rumah Sakit Labuan. Nanti akhirnya akses kesehatan merata nih Pak. Betul. Apakah Bapak menilai ini betul untuk mampu mengakomodir keinginan masyarakat khususnya di Banten Selatan, dan juga untuk menghapus dari paradigma bahwa sebelumnya kan kita mendengar bahwa ada kesenjangan antara Banten Selatan dan juga Banten Utara terkait dengan kesehatannya. Apakah seperti itu Pak? Betul. Teritorial Banten ini kan luas sekali. Iya. Bayangkan orang Cilograng yang secara teritorial masih masuk Provinsi Banten, tapi wilayahnya hampir berdekatan dengan Sukabumi. Ke Rumah Sakit Malingping butuh waktu berjam-jam. Mau tidak mau, pemerintah harus menghadirkan pelayanan kesehatan di pesisir-pesisir perbatasan dengan provinsi lain. Salah satunya Cilograng. Yang kedua Labuan. Labuan, jarak Pandeglang ke Labuan juga berjam-jam. Kalau di sana tidak didirikan upaya pelayanan kesehatan secara maksimal, kita cuma bisa omong-omong doang bicara tentang kesehatan. Maka hari ini pemerintah menghadirkan 2 rumah sakit itu dalam rangka melayani kebutuhan kesehatan masyarakat yang belum terakses secara teritorial karena luas sekali, karena jauh dengan ibu kotanya. Oke, berarti memang pilihan yang tepat ya Pak ya untuk Pilihan membangun yang 2 tepat. rumah sakit di sana ya. Pilihan yang tepat. Bisa mengakses, masyarakat bisa mengakses dengan mudah untuk fasilitas kesehatannya. Betul. Selain itu terkait dengan rumah sakit, kita tahu bahwa banyak berdiri rumah sakit megah di Provinsi Banten. Namun bagaimana dengan infrastruktur untuk menuju rumah sakit yang kita tahu juga masih terbilang kurang memadai. Kita tahu di beberapa daerah untuk menuju puskesmas saja ini masih harus ditandu Pak, karena jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan masih juga banyak dialami oleh masyarakat di luar sana. Bagaimana Bapak mengomentari potret Banten yang mungkin masih terpinggirkan pada dari sisi kesehatannya? Ya, tadi disebutkan bahwa memang akses yang masih menjadi kendala. Kita masih mendengar bagaimana ada ibu-ibu melahirkan di Tandu. Iya, betul. Karena jalannya belum merata. Tapi dengan program Gubernur Banten hari ini, dengan programnya Bang Andra, Bangun Jalan Desa Rakyat Sejahtera, ini mudah-mudahan bisa memberikan akses kepada masyarakat yang belum dibangun jalan-jalan desanya. Yang kedua, rumah sakit swasta di Provinsi Banten hari ini memang banyak berdiri. Kita juga menghimbau tidak melulu mereka menghadirkan prioritas bisnisnya, tapi juga prioritas melayani kesehatan masyarakat yang menengah ke bawahnya. Agar seimbang, tidak melulu mereka segmentasinya bisnis, tapi harus ada sosial. Dan saya berharap pemerintah Provinsi Banten untuk mensinergikan bagaimana jangan sampai kesehatan hanya milik orang-orang yang punya duit. Betul. Kesehatan hanya milik orang-orang kaya, susah diakses bagi mereka yang menengah ke bawah. Betul. Harus merata. Mudah-mudahan dengan program Bang Anda juga bisa jadi lebih selaras ya Pak. Betul, untuk mengakomodir bagaimana nantinya infrastruktur kesehatan juga lebih memadai lagi ya Pak ya. Betul. Pak Imron, kita tahu tadi salah satu misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur saat ini adalah misinya Banten Sehat. Lantas bagaimana Anda melihat progres dari misi ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah sampai dengan saat ini? Saya melihat bahwa kemarin ketepatan DP3 KKB juga di bawah Komisi 5. Posyandu yang ada di tingkat desa mulai disinergikan dengan dinas kesehatan dan lain sebagainya. Upaya peningkatan kualitas kesehatan Provinsi Banten hari ini concern mulai balita, kemudian remaja sampai manula, sampai lansia. Semuanya tersasar oleh program Banten Sehatnya Provinsi Banten hari ini. Dan kita berharap bahwa mulai kepala desa, lurah, camat, kemudian bupati,
sampai kemudian ke tingkat provinsi semuanya saling sinergi. Jangan sampai muncul problem kesehatan gara-gara muncul di media sosial. Iya, viral dulu. Viral dulu baru dilayani. Kita tidak ingin semuanya harus jemput bola terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Sejauh ini seperti apa pengawasan yang mungkin dilakukan oleh Komisi 5 sendiri dalam mengawasi bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, benar-benar menyentuh lapisan masyarakat sampai dengan tingkat terendah, Pak? Maka salah satunya adalah kita kemarin betul melihat betul program-program di Dinas Kesehatan menyentuh basis kesehatan masyarakat, gak? Kurangin kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak bagi pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Nah, ini kan hanya menghambur-hamburkan uang negara. Kalau program-programnya berkutat pengadaan ini, pengadaan itu, tapi outputnya malah tidak ada. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini berobat gratis, kemudian dilayani dengan cepat, simpel. Masyarakat itu ya tidak neko-neko. Dia dilayani kesehatannya baik, kemudian sembuh, sudah selesai. Atau kadang nggak sembuh pun yang penting dilayani, masih berharap mudah-mudahan bisa sembuh. Itu yang penting dilayani dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Kita berharap kita mengawasi betul program di Dinas Kesehatan. Yang kedua yang menjadi perhatian saya, ketepatan saya hari ini juga berangkat dari pesantren, agar kesehatan masyarakat pesantren ini juga harus menjadi perhatian serius. Jangan hanya masyarakat umum saja. Ini komunitas pesantren sampai hari ini belum terakses kesehatannya oleh pemerintah Provinsi Banten. Padahal banyak banget gitu kan pondok pesantren yang memang ada di Provinsi Banten. Luar biasa. Betul. Apalagi Banten dengan motonya sejuta santri, kemudian 1000 ulama, kan luar biasa. Nah, ini belum terakses. Masyarakat pesantren ini memang masih memiliki ewuh pakewuh. Dia tidak meminta indong ini, tapi saya berangkat dari dunia pesantren hari ini mendorong pemerintah agar upaya peningkatan pelayanan kesehatan di pesantren harus tercover, kemudian jemput bola. Jangan hanya menunggu. Itu saja harapan saya sesuai yang diamanatkan oleh para kiai, para tokoh pesantren, agar pesantren bisa tercover lah. Betul. Karena memang semua memiliki hak yang sama dari sisi kesehatan ya Pak ya. Baik, kembali lagi di program Banten Sehat. Pak Imron merupakan program yang diusung oleh Pak Andra dan juga Pak Dimyati pada sektor kesehatan. Tentu saja program ini bertujuan pada memberikan akses kesehatan bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Apakah Anda melihat hal ini sudah terlaksana? Baik, tadi sudah diungkapkan bahwa kalau misalnya dari sisi pesantren gitu kan yang masih mungkin belum tercover. Selain itu dari sisi apa lagi yang mungkin belum terlaksana nih Pak? Yang selanjutnya yang menjadi perhatian serius adalah penanganan stunting yang ada di Provinsi Banten. Mulai dari kehamilan, kemudian lahir, pasca lahir, ini harus menjadi perhatian yang lebih. Itu stunting menjadi concern Provinsi Banten. Kita dorong pemerintah Provinsi Banten meminimalkan kejadian stunting, kemudian gizi buruk, kemudian penyakit-penyakit menular yang lainnya. Dan kita juga mendorong bahwa tanaman obat di keluarga menjadi salah satu upaya awal peningkatan kualitas kesehatan. Orang-orang tua kita dulu kan kalau sakit-sakit yang biasa ada tanaman-tanaman obat di sekitar rumahnya. Betul. Tinggal metik ini, ngobatin ini, tidak melulu pakai obat kimia. Nah, saya lihat pemerintah Provinsi Banten di Dinas Kesehatan mendorong itu juga itu. Penanaman obat keluarga sebagai upaya awal untuk menanggulangi kesehatan yang ada di keluarga. Jadi memang harus lebih didorong lagi ya Pak ya, memanfaatkan halaman sekitar untuk bisa menanam tanaman-tanaman obat di rumah tadi. Karena memang tidak harus melulu dengan obatan kimia juga ya Pak ya. Tradisional juga memang pada saat zaman Rasulullah juga sudah dianjurkan juga ya. Betul.
Pak Imron, bagaimana dengan dugaan bahwa pasien yang katanya menggunakan BPJS Kesehatan ini sedikit terpinggirkan, Pak? Apakah Bapak melihat ini di lapangan? Beberapa waktu yang lalu, saya mendampingi masyarakat yang memakai BPJS. Dan laporan mereka, alhamdulillah tidak ada diskriminasi ya. Dilayani dengan sebaik-baiknya. Ini kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Tobat, RSUD Tobat Balaraja. Nah, seyogianya ini bisa diikutin oleh rumah sakit yang ada di Provinsi Banten. Kesehatan menjadi hak dasar masyarakat dan negara wajib memberikan kesehatan karena dijamin oleh undang-undang terkait kesehatan. Saya rasa siapapun itu tidak boleh mendiskriminasikan BPJS dan non-BPJS. Semuanya mempunyai hak sama dalam upaya pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Oke, dan mudah-mudahan juga nanti pelayanan diberikan lebih meningkat lagi ya Pak ya. Pak, kita tahu sekarang nih lagi booming juga nih Pak Imron, cek kesehatan gratis di puskesmas, entah itu yang misalnya sedang berulang tahun kah, atau memang masyarakat memang membutuhkan cek kesehatan gratis ini banyak sekali diadakan oleh instansi-instansi lainnya. Bagaimana ajakan dari Komisi 5 agar nantinya program cek kesehatan gratis ini digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat nih Pak Imron? Ya. Masyarakat tentu harus mengetahui informasi terkait cek kesehatan gratis yang disediakan oleh Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Kita tahu betul bahwa tidak semua masyarakat bisa cek kesehatan karena biayanya juga akan lumayan. Asam urat 50 ribuan lebih, cek gula juga mahal, 30 ribu dan lain sebagainya. Nah, ini ada cek kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan, lewat mana, dan masyarakat tentu ke depan Dinas Provinsi, Dinas Kesehatan harus menggandeng komponen-komponen masyarakat supaya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang di pedesaan, jangan yang melulu di kota. Kegiatan ini harus dihadirkan di tingkat yang paling desa. Kalau orang-orang kota sudah banyak uangnya, tapi orang-orang yang kampung pelosok sana susah ke aksesnya. Sekali-kali ke pesisir Baduy, Jemput bola gitu ya Pak ya, mungkin bola. untuk tes kesehatan gratisnya. Betul, jangan melulu wilayah perkotaan. Saya berharap Dinas Kesehatan Provinsi menjangkau wilayah-wilayah yang belum terakses oleh apapun, supaya ukuran kesehatan itu bisa dirasakan oleh tingkat yang paling bawah, yang paling pelosok dan tingkat paling pelosok. Dan ada kemerataan juga dari hulu sampai ke hilir ya Pak ya. Pak Imron, tidak terasa sudah hampir setengah jam kita berbincang gitu kan terkait dengan pelayanan kesehatan. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa di rumah ataupun juga kepada pemerintah Provinsi Banten terkait dengan pelayanan kesehatan yang mungkin terkait dengan misi dari Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur terkait dengan Banten Sehat. Silakan Pak. Masyarakat Provinsi Banten yang saya hormati, pemerintah Provinsi Banten hari ini mencanangkan upaya Banten Sehat, program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten agar masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan secara maksimal. Saya berharap juga seluruh rumah sakit seyogianya tidak boleh memilah-milah, mendiskriminasikan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Hak warga untuk sehat adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Mudah-mudahan ke depan program Provinsi Banten, Banten Sehat bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banten kuat, Banten sehat menjadi idaman dan harapan kita bersama. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Imron, sehat selalu dan juga sukses terus dengan aktivitasnya ya Pak ya. Mudah-mudahan semakin bermanfaat untuk umat. Dan pemirsa, tidak terasa sudah hampir setengah jam kebersamaan kita dan saksikan kami kembali dalam perbincangan lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.